Tes tes. Nggak nyala. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Terima kasih ya sudah hadir ya di antara hujan gerimis mengundang ini. So today we will have bahasa minum already ya. Ya ya, pastinya ya di WDDP dong. Jadi Bu Hafsa akan memberikan terakhir statement shelter ya. Dan mungkin sebelumnya saya mengingatkan bahwa tahun ini kalian harus sudah memiliki masa terpilih. Ya. Karena kalian sudah mulai mengembangkan. Jadi eksistensi hari ini harus menentukan masa mana yang akhirnya dikembangkan untuk shelter kita ini. Karena setelah itu kita harus mengembangkan hari Senin kita finalisasi langsung produksi. Jadi minggu depan adalah minggu terakhir umumkan hari minggu depannya harus sebelum masuk jam kuliah. Jadi kalau bisa hari Jumat itu masih ada isu dari Jumat sudah full si gambar. Si gambarnya kalian tahu ya belajar dari teman-teman ya udah tahu ya dengan semua foto-foto market yang sudah ada di gitu ya. Jadi nanti kalau dosennya mungkin masih well informed, kalian ingatkan ibu supaya hari ini saya harus memilih satu regardless of opsinya cuma ada itu ya kalau pilih satu gitu ya karena kita harus move to the next step. Oke, kemudian ya. Nah gitu saya silahkan Ibu Hamsa untuk memberi kuliah hari ini. Silahkan Ibu. Terima kasih Bu Rako. Ya mungkin perkenalkan sekali lagi. Apa? Siap. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas sedikit mengenai shelter structure. Tapi utamanya sebetulnya adalah supaya kalian tahu bagaimana merancang shelter itu strukturnya itu seperti apa gitu. Makanya di sini sub topiknya itu adalah structure and construction of small structure in various building material. Hmm. Oke, hierarchy in load transfer in structure. Jadi, not need to be calculated from the roof to each layer of structure until transferred to ground. Jadi, memang untuk menghitung struktur itu, kita mulai dari layer yang paling atas. Jadi, untuk etapnya apa sih gitu. Terus habis itu baru muncul apa ya semacam layer-layer apa yang dibutuhkan untuk menutup etap itu. Kemudian muncul ke dinding, dindingnya apa nih? Misalnya kalau dinding yang berat, berarti balutnya juga harus besar, misalnya gitu. Terus habis itu baru nanti perlahan ke bawah, ke bawah, ke bawah sampai ke fondasi. Jadi makanya em, pertama sekali selain bentuk ya, selain bentuk, tapi saat memilih material itu harus mulai dari yang paling layer paling atas. Nah, layer uncommon structure itu mungkin sudah dipelajari juga di teknik sebelumnya. Itu ada roof cover, misalnya yang kita tahu ada genteng, ada corrugated steel, atau misalnya sirap, seperti yang banyak di bangunan kita di ITB Ganesha ini. Kemudian setelah itu ada rank, atau bahasa Inggrisnya button. Nah, itu tuh kita bisa menggunakan rank. Jadi nanti kembali lagi akan disesuaikan dengan karakter dari atap itu sendiri. Kemudian ada kasol atau rafter, kemudian purlin, boarding, kemudian baru truss. Itu pun tentu ada truss. Misalnya aja kalau dari purlin boarding ini langsung ke balok, itu nggak bisa. Habis dari balok itu baru ke kolom. Nah ini contoh misalnya em, bagaimana sih lapisan dari shelter yang sederhana seperti ini misalnya. Nah, kalau kita lihat di sini, lapisan paling atas kan tidak terlalu rapat ya. Nah, itu kita bisa bilang lapisan paling atas itu adalah kasol. Tapi kalau ada yang lebih rapat lagi, itu disebutnya rank.
Jadi itu ada kaso, kemudian ada gording, kemudian ada balok, yang ini ya. Jadi bagaimana membedakan antara gording dan balok? Nah, gording itu letaknya di atas balok. Sementara balok itu selalu yang berhubungan dengan si kolom. Walaupun balok sendiri dibagi atas dua, ada yang balok induk dan balok anak. Nah, balok induk itu yang menghubungkan antar kolom, sementara balok anak itu yang menghubungkan antar balok gitu. Kelihatan nggak sih? Maaf ya, menutupi. Oke, di sini saya akan membahas beberapa material penutup atap. Jadi yang pertama ini adalah genteng tanah liat. Jadi kalau kalian mungkin melihat di jalan misalnya ada material genteng warnanya merah terang gitu ya. Itu biasanya genteng tanah liat. Dan tulisnya saya tulis ada berapa kilogram per meter seginya itu sekian. Kemudian karena ada jarak antar taso itu 60 cm, kemudian jarak antaranya sekian, dan setiap penutup atap itu ada karakter, dia bisa diletakkan dengan kemiringan atap berapa gitu. Nah, kalau di sini genteng tanah liat itu 30 sampai 45 derajat. Nah, jadi saat kalian mendesain sebuah bangunan, misalnya ada kemiringan atapnya, harus disesuaikan dengan kemampuan dari penutup atapnya sendiri gitu. Jangan sampai nanti nanti kalian sangat landai, kemudian kalau diletakkan si genteng ini misalnya, dia itu malah masuk lagi ke dalam atap gitu, malah jadi bocor dan lain-lain. Jadi akan ada masalah baru gitu dalam bangunannya. Nah, kemudian ada lagi genteng beton. Jadi ini kalau dilihat yang pertama itu ya, yang pertama itu adalah genteng tanah liat, kemudian genteng beton yang ini. Kemudian ada lagi genteng metal. Jadi kalian bisa sebenarnya mendistinguishkan um, material atap itu sebenarnya dari tampaknya juga sebenarnya udah kelihatan ya. Kalau yang beton itu lebih merapat, mungkin kelihatannya memang ini material apa ya, kalau jarang dilihat misalnya itu sebetulnya banyaknya tuh dari beton. Jadi beton kan bisa dibentuk sedemikian rupa ya. Nah, dari genteng beton, kemudian ada genteng metal. Nah, kalau di sini terlihat bahwa genteng metal itu jarak antar pasolnya lebih lebar. Kemudian jarak antaranya itu juga lebih agak jauh ya dibandingkan genteng tanah liat dan genteng beton. Nah, ini juga berpengaruh terhadap um, satuan dari si genteng itu sendiri. Jadi kayak kalau misalnya genteng tanah liat atau genteng beton itu kan satuannya kecil tuh. Kayak hanya mungkin sekitar 40 kali 30 cm gitu. Sementara kalau genteng metal itu kan dia bentuknya lembaran. Jadi dia bisa lebih besar gitu. Nah, ini kalau lihat di sini juga kan strukturnya itu pakai baja ya. Walaupun sebetulnya pakai kayu pun sebenarnya bisa. Tapi nanti mungkin ada penyesuaian ukuran yang perlu dipertimbangkan. Kemudian ada lagi asbes dan seng spandek atau galvanum. Nah, kalau asbes sendiri mungkin kalau kalian pernah mendengar apa ya semacam banyak berita itu kan berbahaya ya. Dia itu memiliki mineral silikat atau serat kaca. Jadi dia dalam waktu tertentu dia kan nanti lama-lama kayak lapuk atau misalnya em, ya seiring dengan berjalannya waktu udah mulai turun kinerjanya kan. Dan itu silikanya itu kadang kayak masuk ke dalam bangunan terus terhirup. Nah, itu yang berbahaya. Makanya em, sudah banyak hiburan yang menggunakan asbes. Itu pada dasarnya masih terjual juga sih di pasaran gitu. Nah, kemudian ada juga spandek galvanum. Ini kalau terlihat dari visual sebenarnya dia mirip, tapi sebetulnya kalau dijual di toko bangunan gitu, itu ada perbedaannya. Jadi ini kalau seng itu adalah baja dengan lapisan seng, kemudian spandek adalah baja dengan lapisan seng dan aluminium, dan galvanum adalah baja dengan lapisan seng, aluminium, dan silikon.
Nah, ketiga bahan ini itu dipengaruhi oleh em, keawetan dari si material itu sendiri. Jadi dari segi fleksibilitas, ketebalan, daya tahan material, kekuatan dan daya serap panas, itu paling bagus itu sekarang adalah galvanum. Kemudian yang kedua adalah spandex, kemudian yang lebih kurang lagi itu adalah seng. Nah, kalau kalian lihat di sini, spandex dan seng spandex galvanum ini tidak menggunakan reng. Jadi ini karena bentuknya yang lembaran besar, jadi dia dari kasar dia sudah cukup gitu. Jadi makanya saat kalian memilih material itu akan mempengaruhi juga lapisan struktur di bawahnya gitu ya. Makanya nanti kalau misalnya nih saat kalian merancang, oh saya pakai uh, spandex misalnya, tapi kalian misalnya menambahkan rem, nah itu berarti salah gitu. Malah jadi nggak efisien. Ya sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Suhe yang hari kemarin di WRSK, bahwa salah satu poin penting dalam desain struktur itu adalah efisiensi. Jadi jangan sampai overstructure gitu. Jadi kayak terlalu berlebihan sementara tidak diperlukan gitu. Terus masalah dimensi dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian ada polikarbonat dan sirap kayu. Nah, kalau misalnya Anda mau merancang struktur dengan penutup atap yang bening misalnya, bisa ada dua, bisa polikarbonat, bisa juga kaca. Nah, polikarbonat ini sebenarnya kan um, bahan utamanya itu adalah plastik gitu ya. Dan jadi ada sebuah kompensasi desain, dia itu tidak lebih awet dibandingkan kaca. Jadi dia dalam waktu tertentu dia akan memburam seperti itu. Nah, dan ini sama seperti yang spandek dan corrugated tadi, kalau dia tidak pakai reng. Jadi dia langsung dari kasar itu sudah langsung si polikarbonatnya sendiri karena dia bentuknya lembaran. Mungkin kalau lihat di sini dia bentuknya seperti mungkin kalau kalian buat bahan maket itu kayak infiboard gitu, cuma lebih kuat. Nah, em, kemudian untuk yang sirap kayu dia itu ada yang kasonya 60 sampai 40 sampai 60 cm, kemudian ada jarak embereng 20 sampai 25. Nah, sebetulnya sirap kayu ini ada dua tipe konstruksi. Ada yang pakai reng seperti ini. Jadi jadi kalau misalnya dia tuh ada yang warna hitam tuh sebenarnya lebih ke waterproof layer karena kan dia apa ya jaraknya tuh kan sangat tip apa ya kayak harus perlu banyak lapisan supaya dia tidak meresap ke dalam bangunan. Nah, makanya jadi dia kadang tetap perlu tambahan waterproof layer supaya airnya tuh nggak merembes ke dalam. Nah, ada cara lain selain menggunakan si reng ini adalah pakai multiplex atau triplex gitu. Jadi dari boarding, kaso, kemudian multiplex, baru si sirap ini gitu. Karena kan dia lapisannya tuh perlu banyak kan kalau misalnya pakai reng. Sementara kalau pakai multiplex dia bisa lebih tipis karena multiplex ini udah apa ya menutupi sebagian besar kan. Tapi memang untuk lapisan yang cuma langsung dengan cahaya matahari, dengan hujan itu langsung ke sirapnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ya. Oh, oke. Pertanyaan bagus. Jadi, ini lebih ke arah kemampuan atap itu menahan kalau ada hujan sebetulnya. Dan masalah berat juga. Jadi kayak misalnya, oke, yang sebelumnya itu kan kayak ada genteng, ada em, corrugated steel gitu ya. Kalau yang genteng itu kalau misalnya dia terlalu landai, jadi agak agak datar gitu ya, itu airnya tuh bisa masuk. Karena kan dia lembarannya kecil-kecil kan. Sementara ada bagian yang bolong-bolongnya gitu kan. Nah itu air tuh bisa masuk. Jadi itu bermasalah. Sementara kalau dia terlalu curam, dia bisa jatuh. Karena karena balik lagi dia udah berat. Terus penyangganya itu kalau kalian pernah lihat genting itu dia cuman apa ya kayak cuman ngait doang gitu. Sementara kan dia kan nggak bisa dibalut ya.
Jadi dia cuma diletakkan doang di rank. Jadi mau nggak mau kalau dia terang landai dia bisa copot gitu. Nah balik lagi ini kalau misalnya buka lembaran, dia sebenarnya bisa landai, tapi tetap ada masalah yang kalau misalnya dia em, masuk lagi airnya kalau misalnya hujan gitu. Makanya Book of Course ini sebetulnya udah dari beberapa referensi sih. Jadi lebih baik sih kita ikutin dari referensi aja sih kalau misalnya. Kamu menjawab? Oke, ada lagi? Ya, nah, pertanyaan bagus. Jadi sebetulnya sirap itu bukannya harus reguler, bukan sih, tapi lebih kepada kayu kelas satu. Jadi kayu yang paling bagus karena dia langsung terkena dari cuaca. Jadi antara hujan, panas, dan semuanya. Dan kalau pertanyaan kenapa ulin, sebetulnya balik lagi ke ketersediaan bahan. Jadi kemungkinan di tempat lain bisa jadi beda ini, beda material. Tapi memang kalau bisa sih selalu yang berhubungan dengan apa ya outdoor itu biasanya pakai kayu kelas satu. Jadi misalnya nih bisa aja kayak sirap dipakai dari jati, semua bukan yang nggak bisa, tapi misalnya berat dan mahal gitu. Makanya yang ulin itu kayak di tengah-tengah antara yang paling kuat untuk support dan yang awet di luar gitu. Oke. Sebetulnya dua-duanya sih. Dia kan sebetulnya kayak em, lembaran ya, kayak papan, tapi lebih tipis lagi. Kalau papan kan mungkin sekitar 3 senti kan, 3 senti, 2 senti. Sementara sirap itu kan paling 1 senti, kurang dari 1 senti. Dan proses pemotongannya juga sama, dipotong sekecil, kemudian dibuat, apa ya, satu unitnya tuh kecil banget gitu, kayak cuman mungkin 10 kali 30 gitu, dia agak panjang-panjang kan. Dan terus habis itu disusun, dan susunnya tuh nggak kayak genteng yang udah taruh sini terus taruh sebelahnya udah selesai, nggak, dia tuh banyak layernya gitu, ditumpuk-tumpuk, makanya supaya dia tidak masukin air. Kalau jawab ada lagi ya. Hmm. Serap serap mesin, sebenarnya saya juga baru dengar ya serap mesin. Ya tapi sebenarnya saya kurang ini juga ya, kurang tahu juga kalau istilah sirap mesin ya. Tapi memang setahu saya ada beberapa material yang dia itu nggak kayu pure. Jadi ada tambahan lapisan apa kayak plastiknya gitu supaya lebih awet di luar. Ini atau sirap kayu yang diproduksi menggunakan bahan mesin bergaris dari yang lebih rata dan lebih presis tanpa kayu berarti. Cuman lebih ini ya. Oke. Berarti itu lebih lebih ke metode pembuatannya aja sih. Tapi kalau yang saya tahu di lapangan itu ada dua jenis, yang lebih ke materialnya ya. Itu betul-betul si sirapnya doang dari kayu, ada lagi yang dilapisin lagi supaya dia lebih awet gitu. Oke, ya. Nah, sebetulnya memang ada kelebihan dari sirap itu kan karena dia kayu ya. Dia agak fleksibel gitu. Jadi sebenarnya beberapa kondisi atap yang kayak melengkung, bahkan yang agak curang gitu sebenarnya dia masih bisa tuh. Ya, itu apa, pertanyaan bagus betul. Memang ada beberapa material yang bisa dibuat melengkung. Salah satunya adalah sirap gitu. Ada lagi? Kita lanjut dulu ya. Nah, ini juga termasuk kayak polikarbonat, terus seng, itu bisa dibuat melengkung gitu. Oh, udah belum? Ini suara masih keluar ya? Hmm. Salah. Hmm. Ini kan ya.
Dah. Oke, saya lanjutkan ya. Nanti kita buka sesi tanya jawab lagi. Ya, geser. Oke, kemudian ada lagi ini yang namanya bitumen. Bitumen ini sebetulnya semacam aspal cair yang dibuat dari hidrogen, hidrokarbon, belerang, klorin, dan oksigen. Nah, kalau tadi aja si sirap itu bisa dibuat melengkung, ini bitumennya lebih fleksibel lagi. Karena dia bentuknya kayak, mungkin kalau kalian pernah pegang amplas, dia kan mirip kayak gitu. Jadi dia bisa ditumpuk lebih fleksibel lagi untuk membentuk si atap. Nah, dia itu sama seperti sirap tadi, bisa dua, bisa pakai reng, bisa pakai plywood. Tapi kalau yang bitumen ini lebih ke mengutamakan plywoodnya ya, karena dia kan betul-betul lembaran tipis ya, jadi dia betul-betul harus di permukaan yang rata gitu. Kemudian ada lagi kaca yang tadi saya sudah bilang untuk mengejar apa namanya, kalau misalnya mau atap yang bening gitu ya, yang transparan. Nah, dia biasanya tidak ada main, jadi dia langsung kaso, kemudian langsung si kacanya. Dan derajatnya ini bisa kita lihat, biasanya memang karena dia bentuknya skylight ya, kadang jadi dia bisa sampai sangat landai. Jadi ini ada 5 derajat. Nah, kenapa di 5 derajat? Itu karena tetap kalau di atap itu kan dia tetap harus bisa mengalirkan air. Jadi 5 derajat itu sebenarnya tidak akan terasa di mata kita, tapi sebetulnya untuk air itu masih bisa turun gitu. Nah, kemudian ada PVC atau UPVC. Ya, sebenarnya ini hampir mirip seperti yang tadi ya, yang polikarbonat, tapi ini yang doff, bukan doff apa sih, yang ada warnanya ya, jadi dia nggak transparan. Kemudian ada lagi yang solar panel. Ya, dia kan bentuknya panel ya, jadi dia tidak perlu reng, dia dari kasur langsung sih solar panelnya. Nah, kemudian perbedaan polikarbonat, PVC, PVC, dan alderon. Nah, kalau bisa dibaca di sini, polikarbonat itu lebih kepada plastik polikarbonat dan transparan. Kemudian kalau di PVC dan PVC itu adalah sebenarnya lebih kuat daripada si polikarbonat. Karena itu kayak apa ya, kemajuannya dibandingkan si polikarbonat um, yang paling pertama muncul gitu ya. Kemudian ada alderon, itu adalah IPVC yang berongga dan dia lebih kuat. Oke, next. Nah, ini misalnya nih kalian ada mau lebih ke arah natural gitu ya, untuk memberikan kesan natural. Itu ada juga misalnya ini atap serambi. Nah, ini biasanya memang ditemukannya di kayak misalnya di saung atau di gazebo-gazebo mungkin, atau kayak di resort itu biasanya masih ada yang pakai jerami. Dan ini kalau dilihat itu dia tetap pakai reng, tapi kadang rengnya itu udah nyambung sama si jeraminya gitu. Jadi dimasukin ke dalam rengnya terus langsung em, diletakkan di situ. Nah, tapi memang kalau kalian lihat di sini jerami itu um, keunikannya adalah dia harus tebal. Karena ya supaya air nggak masuk tentu saja ya. Cuman nanti mungkin kalau misalnya kalian nih merancang sebuah bangunan dengan pakai atap jerami, pastikan bahwa sebenarnya ada ketebalan tertentu si jerami itu kalau digambar. Karena untuk menunjukkan bahwa oh ini tuh lapisannya tuh banyak ini si jeraminya ini gitu. Kemudian ada atap green roof. Mungkin di kelompok saya juga kemarin saya ingat ada yang kayak apa pakai green roof ya gitu. Itu juga sebenarnya sangat bisa, tapi memang karena dia harus menopang si tanahnya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada lapisan-lapisan yang harus kalian buat. Kayak pertama ini adalah concrete slab, kemudian ada saya nggak baca awalnya, tapi pokoknya waterproofing membran, kemudian ada drainage layer, kemudian ada atasnya saya nggak kebaca. Ya, tapi intinya adalah ada lapisan-lapisan apa namanya si green roof ini yang perlu kalian tambahkan kalau misalnya kalian mau menerapkan ini gitu. Dan biasanya kenapa sih jarang banget green roof itu pakai baja atau pakai kayu?
Karena dia tuh harus berbentuknya apa ya, betul-betul flat gitu. Karena supaya tidak menyerap air dan lebih kuat menahan si beban si tanahnya itu sendiri. Nah, ini contohnya misalnya bisa di atap seperti ini, terus bisa juga misalnya atapnya datar, itu juga bisa. Nah, ini summary-nya, tapi nanti ini kalian akan di-share juga sih filenya, jadi nanti aja kita kan. Nah, kemudian ini adalah bagian yang paling penting untuk kalian saat merancang shelter. Jadi kalau structure based on material, mungkin saya udah mention juga di kuliah dananya WRSK. Jadi kita kan apa ya, material-material yang common kita tahu di lapangan itu kan ada timber, ada steel, ada concrete, ada bambu. Nah, bagaimana sih menghitung si ukurannya balok, berapa sih ukurannya kolom gitu ya? Nah, rule of thumb adalah pertama-tama kita harus menghitung si baloknya dulu. Nah, caranya gimana? Jadi ada untuk menghitung tingginya itu adalah L per X. Jadi L itu adalah bentuk per kolom, X-nya itu adalah apa kayak konstanta yang tergantung dari material dan bentuk dari si struktur. Nanti akan saya munculkan contoh-contohnya. Kemudian setelah diketahui si tinggi si blok, nanti kita cari tebalnya. Nah, tebalnya ini biasanya setengah sampai 2/3 dari ketinggian si baloknya. Nah, kemudian ini juga akan berpengaruh kepada ukuran si kolom. Jadi udah ketemu nih si balok dan kolomnya, kemudian itu akan masuk ke si ukuran si kolomnya itu jadi kira-kira sebenarnya bisa sama dengan ketebalan si balok, tapi biasanya ditambahkan sekitar 15% dari si baloknya. Nah, ini juga akan berpengaruh dari ketinggian dari kolom itu. Jadi kalau makin tinggi, dia harus makin tebal. Karena untuk menghindari, mungkin kalau kalian punya apa ya, yang misalnya sedotan aja ya, kalau misalnya kamu tekan karena dia panjang, karena kamu tekan dia bisa buckling gitu, kayak patah di tengah gitu kan. Sementara kalau pendek, kalau kamu tekan kencang banget itu mungkin dia lebih kuat gitu. Makanya jadi saat dia makin panjang, maka harus ada penambahan ketebalan. Dan bagaimana nanti perbandingannya antara si perhitungan ini size of column dengan perbedaan material, nanti ada konstantanya dan cari yang paling besar di antara dua itu. Gitu ya. Nah, ini untuk timber structure nih untuk bangunan kayu bisa dilihat di sini planking itu lebih ke arah frame system gitu ya. Jadi beam and column itu konstantanya itu adalah L per 25 atau sampai L per 35. Jadi ini tapi sih pakai 25 kan pakai 35. Sebenarnya ini tuh adalah berdasarkan banyaknya pemakaian kayu di dunia ini. Kemudian rata-rata mereka menggunakan L25 dan L35. Dan sebaiknya kita pakai yang mana? Itu sebetulnya balik lagi ke desain kalian. Kayak misalnya kalian mau konservatif nih, misalnya kayak kalau bisa aneh gitu. Kalau gitu pakai L25. Tapi kalau kalian lebih mikirin ini kekuatan kayunya akan tinggi, saya nggak apa-apa pakai L35. Itu juga nggak apa-apa sebetulnya. Makanya harus ada justifikasi dari desain kalian masing-masing. Gitu ya. Kemudian ada lagi joist atau I-joist system. Kemudian ada panel with beam in between yang stress kit panel. Kemudian ada laminated beams. Nah, laminated beams ini lebih ke kayak glulam atau CLT, LVL gitu. Pokoknya yang lebih ke arah apa namanya engineered wood ya betul. Nah ini kalau kalian ini lihat di gambar ini itu frame sistemnya kalau kalian itu bisa kelihatan ya kalau ada kolom, ada balok. Nah tapi kalau untuk skurnya, ini kalau kalian di sini ada yang segitiga ini sebenarnya sistemnya lebih ke arah tambahan. Jadi utamanya hanya kolom dan balok.
Tapi ini tuh lebih ke arah untuk memperkuat agar dia tidak apa ya, kayak reot gitu lah ya kalau bahasanya. Nah, kemudian, nah yang tadi saya bilang ada tetap rule of thumb masing-masing bahan. Ini untuk yang timber itu adalah perbandingan antara si balok dengan ketinggiannya itu adalah 1:10 sampai 1:25. Jadi kayak makin tinggi berarti dia harusnya makin tebal. Dan kalau misalnya dia berbeda nilainya dibandingkan yang tadi di awal saya bilang ketebalannya dibandingkan si balok itu ternyata lebih kecil misalnya, berarti pakai rule of thumb sini. Tuh, pokoknya cari nilai yang paling tinggi gitu. Bahkan kalau misalnya nih kalian dapat perhitungannya 15,3333 misalnya gitu ya. Nah, itu tetap kalau bisa naik ke atas. Jadi 16 cm misalnya gitu ukurannya. Oke, next dulu ya. Kita ada exercise-nya. Kemudian ya ini contoh yang lain. Jadi kalau tadi kan lebih ke arah kolom balok. Nah, kalau di sini lebih ke arah penutup atapnya. Jadi bisa juga kalian misalnya, "Oh, saya mau pakai truss kok gitu, boleh pakai truss. Nah, tapi kalau kalian lihat di sini kan rasionya tuh lebih besar ya, itu jadi kayak L/7 misalnya sampai dengan L/10, berarti kan harusnya lebih tebal tuh. Nah, sebetulnya itu bukan menghitung ukuran si em, komponen kayunya, tapi ketinggian dari si trussnya. Paham nggak di sini kira-kira? Jadi kayak kalau tadi kan menurut ukuran si baloknya kan, kayak balok kayunya tuh misalnya 20 cm misalnya. Nah, tapi kalau di sini ini lebih ke arah ukuran si trussnya. Jadi kalau kalian ada dagang, kalau kalian misalnya lihat yang di lab kelautan itu menghitungnya tuh pakai yang rumus L/7 ini. Jadi kayak bentangnya misalnya 14, terus 14 per 7 kan 2 meter tuh. Nah, mana ada ukuran banyak 2 meter kan? Nah, sebenarnya itu bukan ukuran baloknya, tapi ukuran dari jarak antar si trussnya itu. Kebayang nggak? Ya, antar trussnya. Sebentar. Aduh, 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 aduh. Nah, ininya nih yang saya bilang tadi, ini 2 meter. Itu. Ya, untuk kolomnya sih nanti balik lagi, nanti ukuran si kolomnya berapa. Ini kan nanti tergantung dari ininya ya. Tapi justru ininya nih, jadi kayak L/7 itu ya dari balok kayak kolom ke kolom berapa itu, terus jadinya ini tuh berapa nih si ininya nih. Nah, itu berdasarkan dari eh, berapa per 7, terus jadinya dapat ini. Nah, ini dapat ininya. Nah, kemudian sebenarnya muncul pertanyaan baru. Ini kan baru si tebal trustnya, belum belum si tebal ininya kan apa sih, apa namanya, si komponen kayunya gitu. Nah, ini dihitung lagi berdasarkan si panjang antar trustnya. Jadi kayak misalnya, oke deh, sebentar. Supaya dia tidak bunyi. Nah, misalnya gini ya. Terus, misalnya nih ini itu berapa? Misalnya kita yang flat truss saja ya, L/10. Misalnya ini 10. Nih, di sini kan L/10 sama dengan 10 per 10 sama dengan 1 meter kan. Ini kan satuannya meter. Sorry. Ini satuannya meter. Berarti kan ini juga meter kan. Nah, ini 1 meter, berarti ini 1 meter. Nah, sekarang muncul masalah. Nah, ini barunya doang nih. Ininya berapa gitu kan. Nah, ini dari sini. Ini kan kalau di apa ya, dianggapkan ini sebagai apa namanya, komponen sendiri, dia kan berarti ada bentang, terus ada support lagi kan di sini.
Benar nggak? Nah, dan ini adalah bentuknya sih balok, ya kan? Nah, jadi ini dihitungnya pakai L per 25 sampai L per 30. 35 tadi ya, sorry. Nah, terus dapat nih. Oh, ini ternyata ukurannya 20 nih. Nah, 20 cm. Ya udah berarti semuanya ini 20. Cuma kita hanya menghitung sih losams-nya gitu. Walaupun sebenarnya kenyataannya pasti akan dihitung lagi dengan sipil, kemudian disesuaikan lagi dengan misalnya ada beban beban angin, terus ada beban hujan segala macam. Ini lebih ke arah proporsional dibandingkan sih ukuran bangunannya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, yang paling tingginya, ya. Yang samping berarti sampai ujung aja, tapi ketinggiannya itu lebih ke yang ujung titik atasnya. Oke, ada lagi? Oke, kita lanjut dulu ya. Kemudian ini juga sama nih, misalnya yang laminated arches itu dari atas titik paling atas ke bawah gitu ya, nggak si tebelnya, tapi dari atas sampai bawahnya. Makanya di sini ada range kan, mungkin kalau kalian lihat di sini, ini tuh sebenarnya paling bagus antara 10 sampai 42 meter bentangnya. Jadi makanya itu em, kenapa ada range itu, karena kalau terlalu pendek dia nanti kependekan gitu loh si ininya, si strukturnya. Oke, aman ya. Oke. Nah, kemudian lanjut ke beton. Nah, kalau di beton sendiri sebenarnya sama karena kita memakai rule of thumbs juga. Nah, tapi memang ada perbedaan sedikit dibandingkan buku Shodek, karena ini saya referensinya buku Shodek. Kalau buku Shodek ini kan sebenarnya pakai referensinya di luar negeri kan. Sementara di Indonesia sendiri kita pakainya SNI. Yaitu di sini SNI persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung. Dan untuk menghitungnya itu adalah L per 16. Ini di sini. Yang perkataan sederhana. Tinggi minimum balok non tegang. Jadi kalau kalian apa sih maksudnya non tegang gitu kan? Kalau kalian tahu kan kalau beton itu kan ada apa tulang-tulangan bajanya kan. Nah, si tulangan bajanya ini em, ada beberapa teknologi yang bisa kita tegangkan dulu baru di cast gitu. Jadi dia lebih kuat, jadi ukuran si betonnya bisa lebih tipis. Tuh. Sementara em, kalau yang konvensional yang biasa kita tahu di mana-mana misalnya udah dibikin tulangan terus dicor selesai gitu. Nah itu namanya non prategang, dia konvensional aja gitu ya. 16. Jadi memang lebih apa ya, ukurannya akan jauh lebih besar dibandingkan kalau pakai kayu dan pakai baja. Makanya itu tadi eh, penggunaan material itu akan mempengaruhi juga dengan ukuran si material itu sendiri gitu. Jadi kayak kalau kalian milih, saya mau kesannya ringan tapi pakai beton, nah itu nggak bisa karena kan dia akan tebal gitu, mau nggak mau. Nah, apa lagi yang pentingnya? Ya, kira-kira kalau beton hampir sama sih menghitungnya, tapi ini kalau beton itu biasanya lebih akan besar ininya ya dimensinya. Nah, kemudian ada juga ini misalnya bentuknya, mungkin kalian ada yang bentuknya seperti ini, yang barrel shell kayak gini. Nah, itu sebenarnya ada perhitungannya kayak L per 8 sampai L per 15 gitu. Dan itu adalah ketinggian si barrelnya ini, si melengkungnya, bukan si ketebalannya. Nah, ketebalannya itu apa? Nah, sebetulnya em, biasanya untuk lantai saja itu 12 cm. Jadi kayak kalau plat lantai beton nih konvensional di cor in situ, jadi cor di tempat itu biasanya 12 cm. Jadi kalau misalnya nih kalian itu kan kalau yang 12 cm itu kalau pakai balok, pakai kolom, jadi kayak konvensional lah. Lapisannya em, plat lantai, balok, terus ada kolom. Tapi bisa juga kayak misalnya kalian, oh saya nggak mau pakai balok kan, balok itu bikin strukturnya gendut, terus ininya tinggi dari lantai ke atap itu terlalu pendek. Tapi sebenarnya bisa aja nggak pakai balok, bisa.
dari plat lantai itu langsung turun bisa. Tapi konsekuensinya platnya harus tebal. Antara 20 sampai 25 cm. Dan itu harus dihitung lagi berdasarkan yang di slide sebelumnya tadi, yang slab tadi. Kayak gitu. Nah, coba lagi ya. Ya, kalau beton ini sih, maksudnya lebih ke variasi bentuknya aja sih nanti akan berpengaruh ke alat beberapanya. Nah, kemudian ini ada juga flat plate, kemudian ada flat slab, ada two-way beam and slab, kemudian level slab dan dome. Nah, ya ini sih sebenarnya balik lagi ya nanti kalian bentuk strukturnya apa nanti akan mempengaruhi ke perhitungan bentangnya jadinya ukurannya berapa gitu. Nah, cuman size of concrete column-nya ini balik lagi beda dengan yang timber tadi ya. Jadi kalau di sini rasio antara tebalnya dan ketinggiannya itu 1/6 sampai 1/15. Dan ini depend on heavy or light load. Jadi kayak misalnya yang kemarin yang disebutkan sama Pak Suhe, di lantai itu tuh bakal ada mesin yang berat misalnya. Ada vibrasi dan kemudian ada ya ada peletakan mesin-mesin gitu. Nah, itu berarti harus pakainya yang 1/6 gitu. Jadi misalnya tebalnya 50 sorry, ketinggiannya misalnya 4 meter. Berarti harus ketebalan sekitar berapa tuh? Berarti sekitar 60 ya nggak sih? Ya, ya 36 sampai 40 cm. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada apa ya, harus ada penyesuaian antara penggunaannya untuk apa, materialnya apa, dan itu harus semuanya diperhitungkan di bangunan kalian nanti. Nah, ini juga ada nih size of concrete wall. Tadi yang timber juga ada sebetulnya. Jadi sebenarnya ada rasionya kalau misalnya ketinggiannya sekian berarti harus lebih tebal sih dindingnya. Hilang lagi. Nah, kemudian masuk ke steel structure. Sebenarnya ini kalian akan lebih membahasnya tuh di semester depan ya, karena di WRSK 2 itu lebih ke arah steel structure. Tapi di sini lebih ke arah kalau kalian mau merancang shelter ini menggunakan steel, berarti ukurannya itu harus berapa sih gitu. Jadi ada decking. Decking ini sebetulnya dipakai biasanya untuk penutup lantai. Jadi kalau kalian kita menutup lantainya adalah pakai corrugated yang untuk lantai, itu L30 sampai L50. Jadi ketebalan itu juga menyesuaikan ya. Kemudian ada lagi white flange. Ini white flange ini sebetulnya salah satu bentuk komponen baja dan ini itu bentuknya seperti ini, kayak I gitu. Tapi biasanya kalau ngomong ke kontraktor atau ngomong ke tukang itu biasanya full F gitu. Itu sebenarnya white flange. Tuh. Kemudian ada plate girders. Dia lebih apa ya, lebih rasio antara si apa namanya si ya si I-nya itu dia lebih slender gitu ya. Dan di sini steel column-nya itu ada 1/9 sampai 1/24. Nah, MM-nya sih sebetulnya kalau kalian mau, udah mas ini aja, kira-kira aja di antara tengah-tengah karena saya nggak mau justifikasi ini berat atau enggak misalnya. Bisa aja kalian kayak ya udah ambil tengah-tengahnya dari 1/9 antara 1/9 dan 1/24 mungkin sekitar 1/16 mungkin itu ya. Oke, next. Kemudian ini ada open web joist, kemudian ada wing truss, ada web truss, terus kemudian ada bowstring truss. Jadi sebetulnya em, nanti akan dipelajari sih sebetulnya menurut saya kayak yang wing truss sama whole truss itu sebetulnya bedanya lebih banyak lebih banyak mana batang yang tekan, mana yang tarik gitu. Jadi kalau yang whole truss itu lebih banyak batang tekannya. Tapi kalau yang di Think Trust itu lebih banyak batang tariknya. Nah, cuma gitu doang sih bedanya. Nah, pengaruh dengan apa? Sebetulnya itu adalah, misalnya nih, kalian mau eksplorasi bentuk strukturnya itu daripada bentuk yang biasa aja,
saya mau ganti semua elemen tarik menjadi kabel, misalnya. Itu bisa. Tuh. Jadi nggak cuman batang-batang baja aja, tapi ada si string kabel bajanya gitu. Itu bisa banget. Makanya ada perbedaan seperti ini. Nah, kemudian ada lagi yang namanya special truss. Nah, ini biasanya kadang kita tahunya tuh sebagai space truss. Jadi bentuknya tuh kayak truss tapi dia 3 dimensi gitu. Jadi bentuknya misalnya seperti ini, yang biasa kita lihat di bandara juga. Dan itu memang biasanya bentang lebar. Mungkin kalau kalian lihat di sini, biasanya dari 25 meter sampai lebih dari 20 meter. Tuh. Oke, ini masih ada arches ya. Sebenarnya ini lebih ini aja ya. Ini ada domes. Sebenarnya ini untuk bentang lebar ya. Kita cepat saja. Jadi ada space frame, lagi. Nah, exercise. Kalian tolong coba dihitung kalau kita punya bentang 7 meter dengan tinggi kolom 4 meter, berapa ukuran kolom dan baloknya jika si X-nya, si konstanta itu saya sebutkan aja nih, yang kolom timber 25, konkret 16, dan steel 20. Jadi berapa nih ukurannya? Nah, ini ada rumusnya tadi ya, saya copy aja sebenarnya untuk memudahkan kalian kira-kira jadi ukurannya berapa. Oke, saya kasih waktu berapa ya? 5 menit. Nanti saya akan tanya. Basic sih. Ini mesin. Apa ya sebenarnya? Bukan banyak. Tunjuk. Aku tersesat. Aku tersesat. Aduh, nggak tahu kan kanan kiri, lupa. 2, 3, 1. Kiri 1, 2. Saya belakangnya 2. Oh.
Oke, terima kasih. Mungkin kamu tunjuk satu orang yang mengerjakan urut yang beton. Kan. Oke, sebetulnya yang fakta kerjaan tadi udah bener ya, itu hasilnya sekian. Silakan kamu ngerjain aja. Em, tapi sebetulnya gini, setelah ketemu nilainya berapa, sebetulnya setiap komponen itu biasanya kita di sentimeter kalau enggak milimeter. Jadi tetap misalnya 0,16 M nanti kalian tulis di nanti misalnya kalian bikin potongan nih. Potongan kan pasti ada kayak penjelasan material, misalnya beton berapa kali berapa. Nah, itu biasanya tetap kayak 16 kali 16 senti gitu. Jadi hitungannya sudah betul, tapi nanti saat kalian menerapkan di gambar teknik kalian, nanti satuannya itu adalah sentimeter kalau nggak milimeter. Em, Kalau untuk jarak antar kolom itu biasanya sama masih sentimeter sama milimeter. Tapi di ketinggian kayak lantai ini tuh ini kan kita lantai 2 nih misalnya 3 meter. Nah itu tetap pakai satuannya meter. Jadi kayak plus 3,2 misalnya. Di bawah plus minus 0,00 karena itu kan lantai utama kan. Ya, jadi gini, konservatif itu kan maksudnya artinya kayak em, mau lebih aman atau enggak gitu kan ya. Tapi sebetulnya itu masih rentan aman. Tapi kalau mau lebih, pokoknya kita harus lebih kuat dibandingkan em, tingkat keamanan sekian misalnya. Itu pakai yang setengah, pakai yang 2/3 berarti. Tapi kalau kalian lebih memikirkan, "Enggak, saya maunya yang efisien secara bahan karena mempengaruhi cost dan lain-lain. Kalian bisa pakai setengah gitu. Makanya itu kan banyak yang masih range sekian. Semua balik lagi ke justifikasi desainnya. Apakah mau efisiensi, atau lebih ke arah pikirin keamanan, tapi pakai ini yang besar gitu. Nah, dan juga masalah em, bebannya, loadnya. Apakah dia cenderung bebannya tinggi, misalnya bebannya lumayan besar, atau dia cuma dipakai buat kelas doang nih. Ini kan nggak terlalu besar berarti. Itu bisa lebih. Oh, iya. Silakan. Saya kira mau jawab ya. Kenapa? Hmm. Sedangkan itu starting itu dari ya Hmm. kan kan start kan panjang tujuannya dari apa si si hal itu bisa sendiri. Nah, itu pertanyaan yang bagus. Jadi, teman-teman, kalau menghitung ketinggian si em, kolom, itu sebetulnya tetap balik lagi kita pakai em, apa namanya line line structure, line elemen. Jadi tetap dia hitungnya as ke as. Jadi walaupun itu gambarnya berkas, tapi sebetulnya itu em, kita cari di garis tengahnya di masing-masing elemen gitu. Jadi sebetulnya memang mulanya itu si garis dulu gitu loh. Baru muncul ada dimensi, baru nanti sisanya akan menyesuaikan. Dan pertanyaannya betul bahwa ini itu harusnya apa nggak harusnya si tingginya kolom doang enggak gitu. Dalam satu kesatuan struktur nanti itunya akan keras. Ya,
Itu yang tiganya kayaknya nggak 73 ya, 33 mungkin Kak. Ada yang mau tanya lagi? Oh. Ya, enggak. Nggak dikurangin. Oke. Sama balik lagi ya, ini tuh kan kita perhitungan rule of thumbs ini lebih ke arah desain strukturnya. Jadi kalau betul-betul nanti kalian akan di proyek, itu pasti akan dihitung lagi berdasarkan beban, terus kemudian dijumlahkan semuanya, terus baru muncul si size gitu. Tapi memang awal mulanya kita dari proporsional ini dulu, baru nanti muncul kayak, oh ini ternyata overstructure, dikecilin. Terus habis itu, kalau nggak justru kayak, oh ini ternyata kurang besar, baru dibesarin gitu. Jadi emang awal mulanya itu ini dulu, walaupun pada kenyataan nanti pasti akan disesuaikan lagi sesuai dengan pembebanan. Ya, ya. Nah, jadi ini makanya tadi saya sudah disebutkan sebelumnya ya, kalau ada pasti akan ada perbedaan antara yang C sama dengan B minus 15% B dengan si yang berdasarkan material. Dan di situ kalian itu sebaiknya ambil yang paling besar gitu. Jadi itu sebenarnya or kayak antara ini dan ini cari yang paling tinggi gitu. Kayak nilai maksimum dari antara dua rumus ini gitu. Em, jadi kayak sebetulnya yang C sama dengan B plus 50% itu kayak minimumnya gitu. Minimumnya. Jadi kayak kalau misalnya kamu tadi dapat kan 0,61 sampai 0,4 sorry. Nah, misalnya itu ya. Nah, itu berarti ap- harusnya sih ikutin yang C dulu ya. Tapi begitu yang C itu ternyata kurang besar, berarti pakai yang kedua gitu sih. Memang itu nanti balik lagi akan lebih ke proporsi segala macam. Tapi kalau bisa disesuaikan dengan range itu. Tuh. Oke. Itu emang agak tricky sih kayak yang mana ya. Tapi sebetulnya nanti balik lagi ke proporsi kayak bagusan yang mana gitu. Karena kalau di struktur ini juga apa ya, ada semacam justifikasi kalau misalnya enggak saya maunya ukuran sekian karena masih masuk range ini misalnya. Sebetulnya bisa aja dipaksakan dengan mencari kekuatan material yang lebih tinggi dibandingkan material standar gitu. Oke, tadi yang ngerjain nanti siapa tadi? Oh, siapa namanya? Rachel. Rachel, siapa tunjuk satu orang buat yang steel? Silakan. Ini aja nih. Apakah ada yang dapatnya sama kayak yang di depan? Sama? Ya, sebenarnya ini hitung-hitungan standar aja sebenarnya cuman eh, sebetulnya nanti balik lagi ke arah kalian sebagai desainer itu gimana nih? Apakah lebih mementingkan safety atau kayak ya udah yang penting kita efisien gitu? Itu kan sebenarnya dua apa ya mazhab yang berbeda ya. Tuh.
Dan lupa absen ya. Oh ya, absen kelompok saya udah dibuka ya. Tolong dipastikan. Oke, terima kasih Beril. Apa namanya kan? Dari Bawah gitu. Ada. Ya, oke. Jadi bener ini ada range-range-nya. Tapi nanti sebenarnya balik lagi, kalau mau aman sebenarnya ambil tengah-tengah nilainya. Tapi kalau misalnya mau, misalnya tadi ya balik lagi ke desain, apakah mau lebih ke safety atau lebih ke arah efisiensi, itu nanti disesuaikan dan harus disebutkan di konsep, begitu ukuran-ukurannya. Nah, ada yang jawaban yang berbeda? Atau mungkin kita mengerjakan? Nah, itu hal yang lain ya. Yes. Ya, mungkin kalau dari saya cukup sekian. Sebenarnya intinya sih, saya harap kalian dengan from sini bisa merancang bangunan lebih ini ya, lebih terukur, lebih berasa gitu ya ukuran-ukurannya. Terus ya semoga membantu juga di desain shelter ini gitu. Mungkin dari Bu Roro, apakah ada yang mau ditambahkan? Sudah, saya kembalikan lagi ke Bu Roro. Baik, terima kasih sekalian. Saya tahu. Ini nggak ada pertanyaan, masa? Nggak ada ya? Ini sudah ditanya banyak. Jadi saya I have no idea of this kind of thing. Saya melihat sekali ini saya ada kelas, ada rumus gitu. Karena biasanya saya praktiknya biasanya diskusi, filosofi, jadi kayak begitu begitu teori dan lain-lain. Oke, jadi ini sudah kalau tahap awal ya, at least. Jadi memang di tumpunan tugas satu ini adalah bentuk. Jadi sebenarnya kalian belum dituntut untuk sejauh se sedetail sampai harus sesuai banget, tapi at least logiknya itu tadi dapet ya Bu ya, proporsional pakai beam itu at least sudah tahu kira-kira beamnya akan gimana sih skalanya gitu, 1 meter plusnya berapa sih gitu. Jadi kan kalau misalnya kalian bikin shelter
3 meter, 1 meternya udah beam sendiri kan, berarti gimana sih ruangnya gitu ya. Nah itu yang mungkin kalian juga punya sense bahwa kalau ada beam segini tebal di atas kepala saya, gitu, apa yang akan terjadi, ruang seperti apa yang akan terjadi di bawahnya, bagaimana saya merasakan dan juga BIM itu akan berada tepat di tempat atas lebih duduk kah, misalnya karena mungkin kan ketika duduk kalian mau mendek sehingga BIM-nya juga ikut memendek atau malah jangan karena membuat sense bahwa akan kejatuhan atau apa. Nah, jadi eh, tadi pengetahuan tentang teknisnya kemudian diaplikasikan tapi tetap coba dirasa-rasa ya karena ada sense ruang juga yang harus tetap masuk di situ. Paham ya kira-kira ya? Oke, Bu Eva sudah selesai. Kasih ada yang mau langsung. Oke, ini sudah. Baik, hari ini sudah kita selesai hari ini. Setelah ini kita langsung kembali ke studio. Mohon hubungi dosen masing-masing untuk pastikan hari ini juga asistensi dan langsung sebisa mungkin didetailkan ya. Jadi kalau bisa hari ini itu memilih langsung, kalian langsung bikin DPP di notebook sehingga nanti kalau bisa hari ini atau hari Senin sudah dicek DPP-nya sama orang dosen sehingga bisa diproduksi langsung. Ya, nah untuk kertas dan ini mau di slide nggak ya? Nggak usah ya? Nggak perlu ya. Sampelnya kalau yang full aja nanti. Nggak usah. Biasanya gimana sih saya tuh hampir lupa. Kalau kalau udah ada progres, hari Senin kak, hari Jumat kali ya, level progress. Jumat minggu depannya lagi. Nah jadi gini teman-teman, kita itu memiliki kebiasaan karena kita berusaha untuk strict dengan timeline ya. Nah jadi minggu ini memang belum ada diminta produksi. Nah, hari Senin silahkan kalian sudah mulai persiapan untuk produksi. Hari Jumat harus sudah produksi gambar, ya. Nah, jadi hari Jumat minggu depan berarti bukan hari Jumat, kok hari Jumat, hari Kamis minggu depannya lagi. Ketika waktu produksi gambar, kalian harus sudah membawa kertas, ya, dan sudah menggambar di situ. Dan nanti jika ada yang sudah ada progres di titik itu akan distempel oleh Kaivan, gitu ya. Jadi nanti kita akan tahu ketika dikumpulkan kalian tuh kemarin produksi tuh udah produksi berapa banyak sih gitu. Jangan sampai habisnya masih kipas-kipas gitu kan ternyata baru ngerjain teh minggu ke Senin gitu misalnya. Kita cuma pengen tahu membiasakan diri bahwa ya ketika minggu produksi, hari produksi kalian produksi gitu. Jadi kita akan memberi tanda. Gitu ya. Oke, aman ya? Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih juga sudah di Zoom ya. Saya tutup. Terima kasih Ibu Siswa. Sekali lagi. Kalau misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Makasih, terima kasih. Makanya, kita langsung di sini aja deh. Eh, hmm, yang satu aja yang pokoknya. Saya mau udah kuliah tinggal di sini. Ya.